pagi saudara, apa kabar? Senang sekali hari ini kita bisa berjumpa dalam Rehat Renungan Harian Toraja, edisi Selasa 25 Mei 2021. Saudara, sebelum kita membaca dan mendengarkan renungan bersama, mari saya mengajak kita untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih untuk nafas hidup yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Tuhan, kami rindu memulai hari ini. Firman-Mu akan berbicara terlebih dahulu kepada kami, supaya firman-Mu ini menjadi landasan bagi kami di dalam menjalani kehidupan kami di sepanjang hari ini. Tolonglah kami ya Bapa, kiranya firman-Mu boleh menolong kami untuk makin bertumbuh serupa dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara, pembacaan kita hari ini diambil dari 1 Korintus pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-26. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, "Karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh," jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, "Karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh," jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, "Aku tidak membutuhkan engkau." Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, "Aku tidak membutuhkan engkau." Malahan, justru anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita memberikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Amin. Saudara, hari ini renungan kita diberi judul "Sehati kita hidup, berbantahan kita mati". Saudara, ada ungkapan Toraja yang terkenal, yaitu "Misak kada dipo tuo, pantan kada dipo mate". Ungkapan ini memberi makna pada kesehatian dalam menjalani kehidupan, yang sejalan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi satu. Juga mau menjelaskan
bagaimana perbedaan yang dipersatukan itu dapat menjadi kebaikan bersama. Sehingga perbedaan itu tidak menjadi perselisihan, melainkan kekayaan yang saling melengkapi satu dengan yang lain. Rasul Paulus memberi pesan kepada orang percaya yang ada di Korintus, yang saat itu juga sedang berada di dalam kondisi yang saling mementingkan diri sendiri, merasa lebih dari yang lain, bahkan merasa tidak membutuhkan orang lain. Karena itu, Rasul Paulus mengingatkan mereka bahwa dalam satu roh yang menghidupkan itu, mereka dipersatukan di dalam Kristus. Tidak ada lagi orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada lagi budak atau orang merdeka. Mereka semua telah dipersatukan melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Semua saling membutuhkan satu dengan yang lain. Seperti analogi yang digambarkan melalui anggota-anggota tubuh yang saling membutuhkan. Tidak ada satu anggota tubuh pun yang dapat berkata, "Saya tidak membutuhkan anggota tubuh yang lain." Semua anggota tubuh saling menopang dan memerlukan, di mana kepalanya adalah Tuhan Yesus sendiri. Saudara, kita telah dipersatukan dan telah dibaptis dalam satu roh Kristus, sehingga tidak ada lagi perbedaan antara kita dengan yang lain di dalam Tuhan. Karena itu, marilah kita saling menopang, mendukung, menolong, dan bekerja sama untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam keluarga kita, dalam kehidupan berjemaat, dalam masyarakat, dan dalam setiap kehidupan kita. Terpujilah Kristus. Amin. Demikianlah renungan harian edisi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menciptakan kami sebagai anggota tubuh Kristus, agar kami saling melengkapi, saling menopang satu dengan yang lain. Tuhan kiranya menolong kami, agar kami senantiasa mengingat bahwa karena kami adalah sesama anggota, karena itu kami hidup saling berdampingan satu dengan yang lain, dan bukan justru terpecah. Kiranya keberadaan kami sebagai anggota-anggotamu menjadi kemuliaan bagi Engkau sendiri, yang akan terjadi di dalam seluruh aspek kehidupan kami. Tolong kami untuk terus bertumbuh di dalam firman-Mu hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom.